up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Bu Elin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan kembali melaksanakan praktek coaching dengan alur delta, di mana pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi observer sebagai coach Ibu Erlin dan coach kita Ibu Nia. Baiklah, sebelumnya melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada rubrik. Yang pertama adalah praktek kali ini yang akan saya amati adalah penggunaan alur delta. Yang kedua, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan kepada ibunya? Terus apa Bu? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi present, yaitu kesadaran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif, dari sana saya akan mengembangkan mendengar dengan rasa. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari yang ketiga kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Mungkin yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah untuk kompetensi pertanyaan berbobot, di mana dengan menggunakan itu saya dapat menggali rencana aksi dari coaching saya. Oke Bu, baiklah. Pertanyaan yang terakhir adalah apakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan untuk coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaian ya dan tujuan pengembangan saya inginkan adalah bagaimana si coach ini nanti bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang diungkapkannya sendiri. Oke, baik, bagus sekali Bu ya. Baiklah, langsung aja kita mulai coaching kali ini kepada Ibu Nia dan Ibu Erlin. Saya persilakan. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nia. Waalaikumsalam Bu Elin. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah Bu Elin, kabarnya baik tapi tidak terlalu baik Bu. Pak Bu Elin sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oh, ada hal apa tuh? Ini Bu Elin, saya mau membahas mengenai permasalahan di sekolah saya. Jadi saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Elin. Apakah Bu Elin ada waktu? Oh, tentu saja Bu Nia. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu, ada waktu. Iya nih Bu, saya harap setelah berbincang-bincang dengan Ibu nanti, saya bisa menemukan solusi mengenai permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya. Tentu saja boleh ya Bu. Saya senang malahan bisa berbagi dengan Ibu kalau boleh. Saya tahu nih permasalahan seperti apa ya Bu. Jadi begini Bu, saya kan ingin menemukan solusi untuk masalah saya. Siswa saya ini sering terlambat datang ke sekolah, dan saya ingin mencari cara bagaimana agar mereka ini bisa datang ke sekolah lebih tepat waktu, seperti itu Bu Elin. Paham. Terima kasih ya Bu Nia sudah mau berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah ya. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau dilihat dari situasinya sih Bu ya, mungkin sekitar 3 Bu. Nah, soalnya masih banyak sekali siswa saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Tentunya ini sangat mempengaruhi proses belajar mereka. Saya mengerti dan bagaimana menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Untuk saat ini kekuatan yang saya miliki itu saya memiliki rekan sejawat, di mana para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa juga sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan terlambat ini Bu. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Nah, kalau yang saya lihat nih Bu ya, mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu, itu bisa menjadi peluang bagi kami seperti itu Bu.
Oke. Bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Kalau hambatan dan kendala itu ada beberapa faktor ya Bu, seperti jarak rumah ke sekolah siswa itu jauh. Kemudian juga ada beberapa kendala mengenai transportasi, bisa transportasi pribadi maupun transportasi umum, yang membuat beberapa siswa di sekolah itu sulit untuk datang tepat waktu seperti itu Bu. Oke. Bagaimana menurut Nia ya? Apa solusi yang dapat diterapkan? Kalau saya pikir nih Bu ya, mungkin dengan melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu lebih tertarik datang ke sekolah seperti itu Bu. Jadi lebih antusias seperti itu. Iya, baik. Itu suatu langkah yang positif ya. Ya. Bagaimana Bu Nia merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya seperti ini ya Bu ya. Saya itu ingin berencana bekerja sama dengan guru, terutama juga dengan orang tua siswa dalam melibatkan siswa di kegiatan sekolah seperti itu Bu. Nah mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. Nah dengan adanya kegiatan yang menyenangkan, jadi siswa itu lebih termotivasi dan antusias untuk datang ke sekolah, sehingga keterlambatan tadi bisa diatasi, diminimalisir atau bahkan dihilangkan seperti itu Bu. Oke. Apakah ada prioritas tertentu dengan rencana ini? Ya tentu Bu, prioritas utamanya itu adalah tentunya seperti yang saya bilang tadi Bu, melibatkan orang tua, kemudian siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi seperti itu. Ya, itu langkah yang baik ya Bu Nia ya. Bagaimana dengan jangka waktunya ya? Kalau jangka waktunya Bu, saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang lebih tepat waktu. Ya. Kira-kira itu bagus ya Bu Nia ya. Namun apakah Bu Nia sudah punya untuk penilaian keberhasilan ya, indikator keberhasilan dari rencana ini? Kalau untuk alat ukurnya seperti itu Iya, ya, keberhasilannya itu bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang sudah bisa hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Iya, hebat ya. Tetapi yang pasti punya setiap rencana itu pasti ada tantangan gitu ya. Ada rencana untuk menghadapi tantangan yang ada. Kalau saya sih Bu terpikirnya seperti ini, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka. Jadi sharing seperti itu Bu dengan guru-guru yang lain. Sharing dengan rekan Iya, betul sejawat. terdengar bagus nih Bu Nia. Bagaimana komitmen gurunya terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini ya Bu, dan berusaha keras agar siswa saya lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Oke, mungkin selain rekan sejawat yang Bu Nia bilang tadi, adakah orang lain yang bisa membantu dalam melancarkan komitmen ini? Selain rekan sejawat, guru-guru itu pastinya melibatkan orang tua Bu untuk mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching? Setelah dari sesi coaching ini, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu Elin lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Bu Elin bersediakan jika saya menyampaikan lagi, misalnya ada kendala-kendala seperti itu. Oke, ya saya siap bersedia ya Bu Nia. Saya percaya Bu Nia pasti bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Kalau ada perlu bantuan saya siap Bu Nia untuk berbagi dengan Bu Nia. Terima kasih banyak ya Bu Elin atas dukungannya. Semoga yang saya rencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Allah ya Bu ya, ibu-ibu, saya sangat terpesona mendengarkan jawaban kalian berdua ya. Pertanyaan dan jawabannya sangat baik ya. Baiklah, dari ibu, sekian dari pembicaraan tadi, dari alur pembicaraan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Elin setelah melakukan coaching kepada ibunya tadi? Rasanya lega ya Bu ya. Jadi memang pada awal coaching saya ada sedikit kegiatan, kemudian tetapi setelah berjalan dengan sendirinya itu saya menjadi lebih enjoy dan mampu mendengarkan cerita dari ibunya dengan seksama. Kemudian saya juga sudah berpedoman kepada alur cerita ya, yang tidak
Oke, selanjutnya kepada Ibu Elin, bagaimana Ibu merefleksikan suasana coaching tadi kepada Ibu Nia? Jadi untuk merefleksi kegiatan ini tadi, saya tadi menjelaskan ibunya bahwa dia ada masalah dari siswanya yang sering datang terlambat, kemudian dikasih solusi dari gurunya untuk membuat perencanaan di mana nanti siswa tertarik untuk lebih datang ke sekolah, sampai nanti akhirnya solusi itu sudah dapat didapatkan sendiri dari gurunya. Baiklah Bu, Ibu ya. Setelah kegiatan coaching ini berjalan dengan baik, diharapkan permasalahan dari ibunya terselesaikan dengan baik dan dapat waktunya. Terima kasih atas waktunya dan semoga Ibu Nia dapat terselesaikan masalahnya dan semoga anak didiknya berkembang dengan baik ya Bu ya. Oke, kasih Bu. Terima kasih Bu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia. Kemudian, Waalaikumsalam Pak. baiklah, hari ini kita akan kembali melaksanakan praktek coaching dengan alur virtual, di mana pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi observer. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Dian dan coaching sebagai Ibu Siti. Baiklah, sebelum melakukan sesi coaching ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada rumput. Yang pertama, dalam praktik kali ini yang akan saya amati adalah penggunaan alur virtual. Yang kedua, kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan kira-kira dari sesi coaching ini. Baik Pak ya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Siti. Yang ketiga, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang akan diobservasi. Menurut saya, untuk kompetensi secara spesifik itu akan diobservasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi dari Ibu Siti, bagaimana coaching bisa leluasa menceritakan pengalaman-pengalamannya. Terakhir untuk pertanyaannya, apakah indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan untuk coaching hari ini? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana si coaching bisa menemukan solusi dari memecahkan permasalahannya sendiri, begitu Pak. Bagus sekali Ibu. Baiklah, mungkin kita langsung saja kita mulai coaching pada hari ini pada Ibu Dian dan Ibu Siti. Baik Pak, terima kasih. Kabarnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya kita hari ini bisa ngobrol ya. Atas kesibukan itu yang sangat padat kayaknya ya. Kemarin sudah seperti sih ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum jauh kita ngobrol ya. Kira-kira Bapak ingin dapat apa sih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya dapat dari tiga lawan yang telah saya alami selama Ngomong-ngomong, kemarin ada supervisi, apa perasaan Siti setelah supervisi itu? pada saat supervisi tempoh hari ini saya itu ada mengalami perubahan, ada senangnya juga Bu, karena anak-anak belajar sangat baik, semangat dalam belajar dan juga dikerjakan juga dengan semangat. Oh gitu ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak belajar dengan semangat ya. Tadi Ibu bilang ada bundanya ya? Oh, jadi apa kira-kira yang menyebabkan kegundahan Ibu Siti pada saat melakukan supervisi kepada anak-anak? Jika pernah, coba Ibu ceritakan. Baik ya, begini juga. Setiap manusia itu pasti ada kekurangan ya. Begitu juga dengan saya sebagai seorang guru. Tetapi saya lupa saat kemarin saya lupa menyampaikan jenis penilaian pada anak-anak. Oh, terus
Ada lagi yang itu menjadi keinginan, ada sih Bu, selain di awal kegiatan saya kemarin, saya juga menyampaikan publik penilaian, saya juga tidak dikelilingi pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi saya tidak memperhatikan mereka saat berdiskusi, apakah mereka menggunakan kata-kata yang baik pada saat berdiskusi, dan saya hanya berfokus pada aktivitas saya. Ya, Bu, jadi begitu mengganggu di hati saya. Jadi saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan saat diskusi kemarin, saya masih mengalami banyak sekali apa yang tidak baiknya begitu. Baiklah Bu, jadi bisa saya ulangi ya. Jadi ada dua ya tadi ya yang menyebabkan kemudian. Pertama, ibu tidak menyampaikan menyampaikan topik penilaian kepada anak-anak pada saat diskusi. Dan yang kedua, ibu lupa berkeliling melihat anak-anak berdiskusi karena ibu sibuk dengan fokus RPP ibu ya. Tapi satu yang penting ya Bu ya, apa yang sangat krusial menurut ibu, mana yang bergeser dari permasalahan ibu tadi? Kalau dari kegiatan awal tadi, saya lupa saat melakukan studi penilaian. Kalau yang kedua tadi, saya lupa berkeliling pada saat berkeliling kelas tersebut. Saya lupa memperhatikan anak-anak, apakah anak-anak itu mengerjakan saat mereka berdiskusi itu, saya lupa memantaunya Bu. Jadi mereka saat mengerjakan pekerjaan yang saya berikan itu, apakah mereka dapat mengerjakan dengan baik atau tidak? Wah, sangat setuju saya Bu ya. Jadi bagaimana kita dapat menyampaikan sistem penilaian di awal sehingga anak lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Tadi Ibu bilang lupa menyampaikan lebih penilaian. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu lupa untuk menyampaikan lebih penilaian tersebut? Mungkin karena saya itu barangkali ya Bu ya, namanya juga lagi di supervisi. Padahal untuk penilaian itu sudah saya siapkan pada malam sebelum saya supervisi. Mulai dari SPP, materi ajar, KKP, dan juga penilaian. Tapi kalau tadi Bu namanya manusia, mungkin saya kemarin lupa saat menyampaikan lebih penilaian. Oh baik, ya. Kira-kira ada solusi dari permasalahan itu tadi? Mungkin aku yang saya perbaiki ya Bu ya, dengan menggunakan perasaan saya pada saat saya diskusi, dia tinggalkan sikap bagi saya. Yang kedua, saya harus fokus terhadap aktivitas yang sudah saya buat, karena mengingat kembali langkah yang ada di dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dari administratif, hal-hal mana yang harus saya sampaikan dan harus saya nilai pada saat saya melakukan. Baik sekali juga solusinya ya Bu ya. Mana kira-kira yang akan membantu Ibu dari yang Ibu jabarkan tadi? Semoga Bu, saya kira sangat membantu saya. Ada yaitu karena kita sering share kepada teman-teman kita, karena dengan sharing itu kita bisa dapat mengetahui apa yang harus kita perbaiki dari apa yang akan kita dalam aktivitas tersebut. Jadi saya punya beberapa teman yang bisa menyampaikan atau bisa memberikan kembali terhadap materi yang sudah saya. Wah, luar biasa Bu ya. Tapi benar Bu ya, dengan berkolaborasi dengan teman, sejawat dapat memperkuat pemahaman kita dan tentunya ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana yang Ibu telah jabarkan itu, terus rencana aksi untuk selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya agar menjadi lebih baik? Seperti itu ya, saya harus berkomitmen atas apa yang telah saya rencanakan atau saya buat. Membaca, berlatih, dan saya harus mengikuti alur sesuai dengan SPP dengan baik dan lancar. Terima kasih atas penyampaian hari ini. Semoga setelah permasalahan ini terselesaikan, Ibu menjadi lebih baik dari yang kemarin ya. Terima kasih sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa hebat sekali saya melihat percakapan itu, pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan
sudah sangat baik. Baiklah Ibu, dari sekian alur pembicaraan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah karena saya tuh tidak mungkin awalnya agak deg-degan dan itu kita coaching sudah berjalan, perlahan-lahan sudah berjalan, saya sendiri merasa enjoy dan mendengarkan permasalahan dari ibu. Kemudian saya berpengalaman dengan alur cerita begitu Pak. Selanjutnya pada Ibu, bagaimana nih kira-kira Ibu merefleksikan suasana coaching yang dilakukan tadi sama Oke, baik Pak. Untuk merefleksikan setelah coaching tadi, saya berbicara dengan Ibu Siti menjelaskan, menceritakan masalahnya ternyata kendalanya setelah supervisi akademik. Dia karena dia grogi, jadi dia lupa menyampaikan untuk penilaian kepada anak-anak dan memantau anak-anak ketika diskusi. Dan menurut saya, lebih karena itu sangat penting untuk disampaikan dan dilakukan di awal. Tadi juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Tidak, dia juga lupa untuk menstabilo atau menandai hal-hal penting dalam RPP-nya. Jadi dia hanya fokus di RPP saja. Kemudian setelah kita berbincang mendapatkan solusi, dia berkomitmen akan fokus kembali ke langkah-langkah RPP dan dia juga mau berkolaborasi dengan teman sejawatnya di sekolah biar nantinya apabila supervisi atau melakukan pembelajaran di kelas biar tidak terjadi hal yang sama atau serupa seperti yang dilakukan kemarin. Wah, biasa sekali Ibu. Baiklah, untuk kegiatan coaching ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ibu Siti. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Baiklah, Bunia dan Bunia, hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang mana Bunia sebagai coach dan Bunia sebagai coaching. Baiklah, sebelum sesi coaching pada hari ini dimulai, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan sebelum praktek coaching ini akan dimulai. Yang mana pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer. Sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada publik. Yang pertama, dalam praktek kali ini yang akan saya amati adalah penggunaan alur cerita. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu Siti. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Bunia. Baik, terima kasih ya Bunia. Kemudian yang ketiga, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang akan diobservasi oleh akan di-coach oleh Oke, Bu Siti, untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya untuk menggali rencana aksi dari dia. Kemudian bagaimana si coach saya ini bisa leluasa untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada saya, jadi agar tidak ada yang tertutup seperti itu, Bu. Nah, baik. Yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan. Apakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan untuk sesi coaching pada hari ini? Untuk indikator ketercapaian sendiri dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana si coach bisa menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya sendiri. Bagus sekali ya Bu ya. Baiklah, langsung saja kita akan memulai sesi coaching pada hari ini. Kami persilakan kepada dan Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum Bu Dian, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu Nia sehat. Senang bertemu dengan ibunya hari ini. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat kayaknya nih Ibu ini kurang bersemangat dan seceria biasanya. Kira-kira ada masalah apa Bu Dian? Ya ngomong-ngomong, Ibu Nia sibuk nggak ya hari ini? Boleh minta waktunya sebentar? Ya nih saya ada masalah Bu dengan murid saya.
namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Boleh sharing-sharing sedikit dengan Ibu Nia? Insya Allah Bu Dian ada waktu. Nah, jangan sungkan-sungkan Bu Dian, silahkan jika Ibu ingin berbagi, saya siap untuk mendengarkan. Enggak, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Iya begini ya Bu ya. Berapa hari ini saya itu sering tidak nyaman, pikirannya ya nggak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu Dian untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita kepada Ibu Nia. Baik, kira-kira apa ada yang lain lagi yang ingin Ibu dapatkan dari sesi bincang-bincang kita hari ini? Selain itu, saya juga berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Baik Bu, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan atau solusi atas permasalahan Bu Dian ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi langsung saja nih Bu, permasalahannya seperti apa sih Bu? Coba Ibu ceritakan ke saya. Jadi gini Bu ya, saya tuh punya murid. Nah, murid saya itu kalau hafalan ayat-ayat pendek itu belum pada hafal atau cuma depannya aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya misalnya hafal surat Al-Fatihah belum lancar sampai selesai Bu. Jadi, nah sedangkan anak-anak yang lain itu antusias semuanya bisa Bu. Nah, dari satu anak ini cuma dia yang itu sekelas itu yang belum bisa hafalan ayat pendek Bu. Padahal waktunya itu sudah berjalan hampir 5 bulan ya Bu ya ini anak. Dia itu belum hafal satu ayat penuh Bu, kayak gitu nah Bu. Oke, Bu, mengerti. Lalu kira-kira nih arah pembicaraan kita apa yang akan kita dapatkan ya? Saya berharap ada solusi dari permasalahan saya ini ya Bu. Anak didik saya itu yang saya hadapi ini bisa ada solusinya, kita sharing Bu. Oh baik. Semoga kita mendapatkan solusinya ya Bu Dian. Iya. Nah, ini Bu saya ada pertanyaan. Kira-kira nih, kenapa ya anak ini susah untuk menghafal menurut Bu Dian? Jadi sepertinya anak ini perlu latihan lagi Bu ya, kayaknya lebih banyak dari di sekolah Bu ya kayaknya ya. Soalnya ketika saya mengajari hafalan ayat-ayat pendek itu teman-temannya yang lain itu antusias Bu, sedangkan dia itu diam aja karena kayaknya karena nggak tahu itu ya, jadi diam aja dia itu. Maka kayak ogah-ogahan gitu loh Bu, kayaknya dia mengikuti hafalan itu apa karena dia nggak bisa atau karena dia itu nggak mau memang buka mulut kayak gitu. Jadi saya tuh bingung juga Bu sebenarnya Bu. Nah, menurut Bu Dian, anak ini tadi itu hafalan ayat-ayat pendek di surat tertentu saja atau kurang antusias di semua surat? Kalau saya lihat selama ini hampir semuanya Bu, cuman paling depannya aja misalnya kayak Al-Ikhlas ya, cuman depannya aja sudah Bismillah langsung ayat pertama, selanjutnya dia nggak hafal Bu, kayak gitu Bu. Oh, jadi hampir di setiap surat begitu Bu ya Iya. masalahnya. Nah, kalau begitu Bu, izin saya bertanya lagi ya Bu. Iya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Jadi menurut saya metode yang saya gunakan itu sudah cukup ya memudahkan para murid Bu ya. Murid itu juga termotivasi dengan metode yang saya ajarkan itu. Sejauh ini juga mengacu pada kurikulum Bu. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Dian tidak mencoba menggunakan metode atau teknik yang lain seperti itu saat mengajar? Oh iya Bu, betul ya Ibu ya. Kenapa ya saya tidak terpikir ya Bu ya? Selama ini menurut saya muridnya itu bisa menerima aja pembelajaran yang dari saya ajarkan Bu. Sebenarnya gini Bu, metode yang Ibu gunakan itu sudah bagus ya Bu ya. Kemudian soal output, menurut Bu Dian, bagaimana hasilnya saat Ibu Dian mengajar menggunakan metode pembelajaran tersebut yang Ibu gunakan tadi atau yang Ibu gunakan tadi? Soalnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan sangat beragam dan gaya belajarnya juga berbeda-beda seperti itu. Iya Bu, emang saya tahu Bu ya, dari metode itu saya mengharapkan
juga perubahan dari diri saya, apa karena metode yang saya ajarkan itu bosan untuk dia ya, kan kita juga sudah belajar tentang gaya belajar anak murid kan, terus minat murid ya Bu ya. Saya tuh kayaknya masih melakukan harus inovasi lagi kayaknya Bu ya. Ya, benar sekali Bu Diana. Itu pentingnya tadi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Iya. Dian ya. Nah, menurut Ibu Dian, kira-kira apa yang dibutuhkan anak supaya bisa menghafal? Oh, mungkin bisa dengan ini ya, metode selama ini kan cuman saya pengucapan langsung. Jadi saya berharap saya ngambil video dari YouTube misalnya ya, terus saya sharing kepada orang tuanya ya. Jadi bisa dia menghafal lebih banyak di rumah bersama orang tuanya. Jadi bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, lebih aktif, tidak hanya gurunya yang mengajarkan, tetapi juga bisa dengan orang tuanya. Jadi berkolaborasi bersama orang tua Bu. Nah, itu ide bagus Bu. Itu bisa jadi solusi. Jadi anak-anak bisa berkembang dan senang dengan menghafal ayat-ayat pendek. Sekarang bagaimana Ibu Dian itu bisa melatih anak tersebut agar mau menghafal dan ingat hafalannya tersebut Bu. Jadi hafalannya itu jangka panjang seperti itu. Ya, saya juga berniat Bu ya, bersama orang tuanya itu saling berkolaborasi. Intinya itu soal hafalan. Jadi misalnya hari ini diajarin Al-Ikhlas, jadi ada pengulangan di rumahnya bersama orang tua, karena lebih banyak waktu sama orang tua di rumah daripada di sekolah. Kita tahu kan di sekolah cuma berapa jam Bu. Ya, luar biasa. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama sama ini ya Bu Dian, Ya. lalu apa rencana Bu Dian selanjutnya? Sekarang bagaimana Ibu Dian bisa melatih anak tersebut agar mau menghafal dan ingat hafalannya tersebut? Ya, saya berencana terkait proses belajar, jadi kedepannya saya juga akan mulai menggunakan video pembelajaran atau rekaman yang tidak hanya mengucapkan langsung, terus langsung dikirimkan kepada orang tua. Yang di samping itu meminta saran kepada kepala sekolah ya mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, sebuah rencana yang bagus ya Bu ya kedengarannya. Iya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Terus pada memulai setiap pembelajaran setiap hari saya akan memulai memakai audio diputar setiap hari agar mereka tidak hanya mengingat tapi juga mengulang mendengarkan apa yang telah diajarkan ibu. Jadi ada yang anak itu melalui belajar mendengarkan audio ya Bu ya. Jadi sebagai guru kita juga harus aktif, tidak hanya sekali mengajarkan itu aja, tapi juga kita harus mengadakan pengulangan sehingga anak itu tidak hanya ingat tapi juga hafal ayat-ayat pendek tersebut. Wah, subhanallah, bagus sekali ya Bu, mantap. Itu rencananya sudah bagus. Saya setuju dengan ide-ide yang Ibu Dian sampaikan tadi, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, tapi Ibu Dian sudah mampu mencari solusinya. Nah, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Bu Dian. Pada akhirnya Ibu Dian sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Dian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya baik ya Bu Nia ya, mengenai hal secepatnya saya akan eksekusi ya, menghubungi orang tua anak tersebut dan mengirimkan video atau rekaman yang harapannya semoga anak tersebut dari hafalannya yang kurang lancar jadi lancar, yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga pada saat praktek sholat duha di sekolah dia sudah dapat mengikutinya bacaan sholat itu dengan dari awal sampai akhir dan tidak hanya diam saja Bu, tatap muka ke depan. Saya akan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mendengarkan audio surat-surat pendek di dalam kelas. Secepatnya juga saya akan menghubungi kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Oke Bu Dian, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Dian perlukan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Saya juga akan kepikiran tidak hanya berkolaborasi dengan teman sejawat,
sejawat, tapi juga berkooperasi dengan teman sesama guru di sekolah lain, sharing permasalahan yang saya hadapi. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya yang Ibu sampaikan tadi dapat segera terselesaikan, ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya juga merasa senang dan tenang sekarang Bu. Permasalahan saya sedikit tercerahkan setelah saya sharing bersama Ibu Nia. Semoga nantinya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada anak-anak didik kita ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Sama-sama Bu Dian ya. Ya. Oke Bu, mohon maaf ya Bu ya. Kebetulan saya juga ada kegiatan setelah ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama, silahkan Bu. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bu Dian, Bu Nia, Masya Allah, Subhanallah. Tadi saya sudah mendengar percakapan dari Bu Dian dan Bu Nia ya, mengenai permasalahan dari yang dihadapi oleh Bu Dian dan Bu Nia juga sebagai pendengar aktif gitu ya. Jadi dari sekian alur pembicaraan tadi, kira-kira nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching pada hari ini? Rasanya tegang dan lega ya Bu ya. Nah, tadi mungkin di awal agak deg-degan, tegang karena saya sebagai coach itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar Bu Dian ini mau terbuka terhadap saya. Tapi perlahan-lahan berjalannya waktu itu sudah bisa sendiri ya Bu. Kemudian saya juga sudah enjoy dan mendengarkan permasalahan dari Bu Dian dengan seksama. Kemudian saya berpedoman juga dengan alur tirta begitu Bu. Jadi semuanya bisa terkondisikan sesuai dengan berjalannya waktu seperti itu. Terima kasih Bu Nia. Kemudian selanjutnya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk merefleksikan suasana coaching pada hari ini? Ya Bu, untuk refleksi setelah coaching dengan Ibu Dian tadi, kami kan sudah membahas mengenai permasalahan yang Ibu Dian hadapi. Jadi Ibu Dian tadi menceritakan masalahnya terkait kendala di mana anak didiknya itu ada satu anak didiknya yang kesulitan dalam menghafal surat pendek atau surat duha gitu ya. Nah, jadi di sini karena Bu Dian itu sudah merefleksikan hal tersebut, kemudian Bu Dian sudah menyampaikan solusi, menemukan permasalahan, solusi atas permasalahannya, yaitu dengan memperbaiki metode mengajar. Kemudian Bu Dian juga berencana tadi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat, kemudian dengan orang tua seperti itu Bu. Kemudian tadi Bu Dian juga sudah berkomitmen akan fokus kembali ke memperbaikan proses pembelajarannya Bu, seperti itu Bu. Baik sekali ya Bu Nia, Bu Dian. Baiklah Bu, untuk sesi coaching pada hari ini sangat baik sekali. Jadi sama-sama kita akhiri sesi coaching pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti.